Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur telah beristirahat dengan baik semalam dan hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kembali dapat merenungkan firman-Mu. Berkati kami lewat perenungan firman-Mu saat ini. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan dalam surat 1 Timotius pasal 5 ayat 3 sampai 8. Demikian bunyinya. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Ingatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudara, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita adalah nasihat tentang para janda. Sebagai pelayan Tuhan, Timotius diperhadapkan dengan berbagai hal yang perlu disikapi dan dihadapi dengan baik dan bijaksana. Sebagai anak rohani Paulus dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Timotius diberi masukan-masukan yang sangat berguna demi kebaikan dalam pelayanannya. Dalam suratnya yang pertama kepada Timotius, Paulus memberikan nasihat-nasihat tentang bagaimana bersikap dan bertindak terhadap para janda, dan juga bagaimana nasihat untuk para janda. Nasihat ini tentu juga berguna bagi kita. Pertama-tama kita dinasihati supaya menghormati janda-janda yang benar-benar janda. Yang benar-benar janda adalah seorang wanita yang telah ditinggal mati oleh suaminya dan tidak mempunyai anak cucu serta dalam keadaan kekurangan. Sebagai gereja, kita dinasihati untuk perlu sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan mereka. Kedua, jika seorang janda mempunyai anak cuculah yang pertama-tama perlu memperhatikan janda tersebut sebagai pembelajaran untuk berbakti kepada orang tua atau kakek neneknya dan membalas budi mereka. Merekalah yang telah dipakai Tuhan untuk membuat kita ada di dunia ini. Mereka juga yang telah melahirkan dan mengasihi kita. Merekalah yang sudah bertanggung jawab serta merawat kita selagi dalam kandungan hingga dewasa. Maka
mereka perlu kita lindungi, dan yang kekurangan kita support kebutuhannya, agar mereka mengalami hidup damai sejahtera di masa tuanya. Penting juga untuk mendoakan dan mengingatkan mereka supaya tetap beriman teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Paulus juga mengingatkan kepada mereka untuk terus berharap kepada Allah dan bertekun dalam doa. Yang ketiga, bagi janda yang memiliki harta kekayaan, dinasehati agar tidak hidup mewah dan berfoya-foya, melainkan supaya menggunakan harta kekayaannya untuk berbuat baik bagi sesama yang membutuhkan, atau untuk ambil bagian dalam pelayanan. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Alkitab dicontohkan Tabita, seorang janda kaya yang suka sekali berbagi kepada para janda yang membutuhkan pertolongannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga sebagai anak cucu, marilah kita lebih peduli lagi terhadap orang tua dan kakek nenek kita. Dan sebagai gereja, marilah kita lebih peduli lagi kepada orang tua yang benar-benar memerlukan pertolongan, lansia yang membutuhkan pertolongan kita. Sebagai lansia yang dikaruniai harta kekayaan, marilah kita juga lebih lagi mau berbagi kepada yang membutuhkan pertolongan kita. Akhirnya, dengan memelihara sanak saudara, apalagi seisi rumah kita tidak akan disebut sebagai orang-orang yang murtad dan lebih buruk kelakuannya daripada mereka yang tidak beriman. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk peringatan yang Kau berikan kepada kami, untuk kami sebagai gereja mempedulikan janda-janda, sebagai anak cucu mempedulikan orang tua atau kakek nenek kami, sebagai janda-janda yang diberi kekayaan untuk mempedulikan lagi sesama yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua untuk dengan sukacita melakukan nasihat-nasihat ini. Amin. Demikian renungan kita